Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. By the way, disclaimer dulu ya guys, seperti biasa, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung lu sampaikan di kolom komentar guys. Jadi gini guys ya, karena beberapa hari yang lalu, yang lu sudah tahu ya, eh, mengenai adanya informasi dari Bapak Dirjen Pajak ya, Suryo Utomo, mengatakan tentang sesuatu di Malang, teman-teman ya. Gue jadi tertarik apa itu yang terjadi di Malang ya. Dan berhubung banyak sekali masyarakat yang antusias, apa sih yang terjadi di Malang itu teman-teman ya. Nah, waktu itu Pak Dirjen menyebutkan dalam acaranya Ombudsman ya, yang dipublish di YouTube ya, mengenai kasus di Malang. Tetapi apa yang dia sampaikan itu tidak jelas dan membingungkan apa sebenarnya yang terjadi gitu ya teman-teman ya. Nah, gua langsung nih teman-teman ya berkomunikasi dengan pihak yang di sana. Yang diduga, belum tahu ya teman-teman benar apa nggak benar ya, yang diduga adalah objek yang sedang dibicarakan oleh Bapak Surya Utomo dalam YouTube-nya Ombudsman tersebut ya, Ombudsman. Ini adalah video pertama, gue ajak ngobrol salah satu pegawai atau karyawan dari PT X tersebut ya, kita sebut aja PT X ya. Nah, dari video ini teman-teman akan bisa mengetahui dan mencermati ya kira-kira apa yang terjadi dari sedikit aja gitu ya. Ada kejanggalan, ada yang keanehan dalam proses pemeriksaan ini ya, terutama jangka waktunya yang katanya melebihi waktu ya. Kita nggak tahu gimana persisnya teman-teman, tetapi dari hasil podcast ini teman-teman nanti bisa ngambil kesimpulan ya apa yang sebenarnya sedang terjadi teman-teman ya. Nah, silakan lu komentar nanti di video ini teman-teman ya. Lu komentar di video ini kalau lu ada pendapatnya atau lu mungkin tahu kasusnya atau lu mungkin pengen dapatin lebih lanjut lagi teman-teman. Karena ini baru seri pertama ya. Akan ada seri berikutnya di mana gua sudah minta izin untuk bertemu langsung atau podcast langsung dengan si bosnya langsung teman-teman ya. Nah, jadi kalau lu pengen tahu cerita lebih jelas, silakan lu langsung komentar guys ya nanti di video ini ya. Nah, dan kita masih pengen penasaran banget sebenarnya apa sih yang dibahas oleh Pak Dirjen waktu dia bersama Ombudsman itu, apa kasusnya apa dan bagaimana penanganannya. Karena apa yang diucapkan oleh Pak Dirjen, Pak Surya Utomo, sepertinya tidak seperti itu yang terjadi di lapangan gitu ya. Cuman bagaimana detailnya kasusnya nanti kita akan bongkar, kita akan bahas satu persatu teman-teman ya detail kasusnya. Oke, ini adalah videonya, silakan lu nonton dan langsung di komentar aja guys ya. Dan kita akan ada video-video berikutnya dari PT tersebut apabila memang betul PT tersebut yang dimaksudkan oleh Pak Dirjen ya. Oke teman-teman, silakan menikmati. Itu bulan Maret. Ya, Tunggu. Pemeriksaannya bulan Agustus kan pemeriksaannya kan? ya, Kan 6 bulan pemeriksaan lu kan? ya betul. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Bukan Ya, ya. harusnya Februari sudah selesai pemeriksaannya? Jadi menurut kami valid, dilihat tadi menurut mereka, oh ini menurut kami nggak valid, saya taruh di ini ya, tumpukan tidak valid ya gitu. Oke, jadi tim pemeriksa mengatakan ada sebagian dari nota itu yang tidak valid. Iya menurut pemeriksa. Oke, kemudian dia pisahkan nota tidak valid itu. Ya, ya. Oke, dia kasih tahu nggak alasan tidak valid itu apa? Alasan tidak valid itu menurut pemeriksa adalah salah satunya tidak ada stempel. Terus kalau transaksi di atas 1 juta tidak ada materai. Oke, jadi menurut pemeriksa ada beberapa nota yang dia pisahkan dianggap tidak valid karena pertama tidak ada materai, yang kedua tidak ada stempel. Tidak ada stempel, kadang itu memang tidak ada ini, tidak ada identitas penjualnya. Oke, dia bilang nggak ini undang-undang apa yang dia pakai? Tidak. Tidak ada. Jadi tidak ada, dia tidak pernah mengatakan di undang-undang ini PMK nomor sekian bilang jika ada nota yang tidak ada materai maka ini dianggap tidak valid. Dia nggak pernah ngomong itu ya? Tidak ada. Oke, sekarang saya edukasi Ibu bahwa yang namanya materai bukanlah tanda sebuah dokumen itu valid atau tidak valid. Waktu itu untuk terkait dengan materai itu kami sudah menjelaskan, Bu, kalau misalkan ada transaksi di atas 1 juta yang belum dimaterai itu kan bisa dimateraikan kemudian. Saya bilang gitu. Terus sama ibunya, ya nggak bisa dibaca dulu peraturan terkait biaya materainya gitu. Ya, dia suruh Ibu baca, tapi dikasih tahu nggak peraturan nomor berapa yang dimaksudkan? Tidak. Tidak. Jadi gini Bu ya, saya kasih tahu Ibu bahwa materai bukanlah pertanda sebuah dokumen itu valid atau tidak valid. Ya, ya. Materai bukanlah pertanda sebuah dokumen itu sah atau tidak sah. Ya.
Kalau lain kali Ibu ketemu orang seperti ini, kalau dia tetap ngotot bahwa dokumen itu tidak sah, Ibu mesti tanya balik. Ibu atau Bapak pemeriksa, tolong jelaskan ke saya undang-undang apa atau PMK apa yang Ibu pakai, printkan ke saya mau baca sekarang juga. Oke, Bu? Ya, Jangan suruh saya yang belajar. Ibu kan pemerintah, Ibu kan pejabat, Ibu tahu aturan. Ibu printkan ke saya baca sekarang. Kalau saya salah, saya minta maaf. Begitu loh caranya. ya, Oke, Bu. Kita dibilang salah, yang bisa menyebabkan kita mengalami kerugian, tetapi kita tidak diberitahu, tidak diedukasi aturan mana yang dia pakai. Gitu. Oke. Oke, anggaplah dia memisah-misahkan itu, Ibu sudah kasih argumen bahwa nanti bisa pemateran kemudian. Bagaimana? Apakah dia setuju sama Ibu atau dia tetap berpedoman itu nggak boleh? tetap berpedoman itu tidak boleh. Oke, jadi dia tetap pisahkan. Kemudian Ibu tetap ngotot bahwa ini memang boleh. Kemudian bagaimana? 1 jam berlalu? Yang pertemuan pertama 1 jam udah selesai. Habis itu karena waktunya singkat dan nggak mungkin kan kalau dalam waktu 1 jam bisa menghabiskan satu nota kan nggak mungkin. Akhirnya dilanjutkan besoknya. Besoknya juga demikian. Terus ada salah satu pemeriksa bilang kalau misalkan kita meng-cross check satu-satu kemungkinan waktunya nggak cukup. Jadi gimana nanti kalau misalkan kami ngoreksi dulu nanti dari pihak WP yang mengoreksi apakah atau dari pihak WP yang membuktikan apakah ini memang valid atau tidak valid gitu. Oke, terus? Terus pada waktu tanggal 10 Aprilnya itu kita dapat buku besar temuan bulan Januari sampai Agustus, di mana di dalam itu pemeriksa kan mengambilnya dari buku besar yang kami serahkan. Kemudian dari buku besar itu mereka cross-check ke bukti. Kemudian di situ mereka nambahi kolom. Kolom ini valid, ini tidak valid, valid tidak valid gitu. Oke, itu bentuknya Excel ya? Ya, betul. Jadi Ibu pernah kasih Excel? Ya, Nah, dari buku besar ini buku besar apa nih? Nota pembelian. ya, Dari buku besar pembelian itu, dia tambahin kolom mana yang valid, mana yang tidak valid gitu ya. ya, Oke, dia kirim via WA. ya. Nah, terus? Kemudian kemudian kan kita dapat itu tanggal 10 April lewat WA. Kemudian tanggal 14 Aprilnya itu kita mengkonfirmasi dari hasil temuannya pemeriksa. Jadi atas ini tuh valid Bu, saya bilang gitu. Terus karena bisa kami sampaikan, jadi ada faktur budgetnya, ini notanya, kayak gitu. Oke, terus? Terus kalau misalkan ada nota yang menurut mereka tidak valid, ya tetap mereka kekeh dengan pedoman yang mereka miliki. Oke, tapi dia nggak sebutin dasar aturannya. Enggak. Oke. Udah. Jadi berdebat terus dong di situ dong, nggak kelar-kelar dong. Ya pada waktu itu ya karena kami pada waktu itu nggak terlalu oh iya bu gitu. Tapi memang pada waktu itu ya kita punyanya itu Bu. Sedangkan transaksi itu kan dari 2019. Sudah lama kan Pak Awan. Jadi ya kita dapatnya seperti itu. Dan kalau misalkan Ibu nggak percaya ya kita adanya itu intinya seperti itu. Oke. Terus selain itu tanggal 14 April kan kita ngobrol-ngobrol gitu. Terus ada selentingan gitu sama pemeriksa itu bilang gini, ada WP kami yang pakai konsultan konsultan I kalau nggak salah itu nggak bertele-tele Mbak gitu, cepet prosesnya gitu. Tunggu, sorry Bu. Mohon maaf ya. Jadi tadi si pemeriksa memberikan resolusi atau solusi kepada Ibu. Kalau apa tadi sama konsultan I, kan Ibu ketemu konsultan I begitu? Bilangnya ada WP yang konsultannya I itu prosesnya cepet dan tidak bertele-tele gitu aja sih. Oh, jadi dia menawarkan solusi atau ibaratnya menginformasikan gitu ya. Menginformasikan. Kalau WP yang lain nggak kayak Ibu nih, Ibu nih bertele-tele. WP yang lain sama si siapa saudara I itu atau konsultan I itu cepat beres begitu ya. Ya, Tapi dia sebutkan nggak yang dimaksud beres itu bagaimana? ya cuman bilang tidak bertele-tele gitu aja. Oke, tapi dia maksudkan menjelaskan nggak yang dimaksud tidak bertele-tele itu bagaimana? Ya mungkin langsung closing mungkin saya nggak tahu. Langsung closing gitu? Mungkin.
Oke, dalam hati ibu waktu diomong itu, ibu mikirnya gimana? Ya, berarti bisa jadi mereka menganggap rendah kami dong, Pak. Iya, jadi ibu merasa dibilang bertele-tele, kalau sama si bapak atau saudara I itu nggak bertele-tele, tapi bagaimana? Apa? Ibu berpikirnya gimana nih? Ya, yang pertama, saya nanggepnya, kok saya dianggap seperti itu kan gitu. Yang kedua, oh berarti misalkan kami pakai konsultan yang disampaikan sama pemeriksa bisa jadi lebih cepat dong saya gitu. Oke, ini ada rekamannya nggak waktu kejadian, Bu? Ada, Ada rekamannya ya? ada. Ada CCTV nggak di ruangan itu? Seingat saya nggak ada. Ibu ketemu di sebuah ruangan atau di mejanya si pemeriksa atau di mana? Ketemu di sebuah ruangan. Ketemu di sebuah ruangan. Oke, jadi ini seolah-olah ya, seolah-olah diarahkan atau diinformasikan untuk bertemu orang lain yang mana bukan konsultan kita, yang katanya bisa lebih cepat dan tidak bertele-tele, begitu ya? Ya, ya. Oke, ini sih kita, kalau saya sih ngeliat ini sudah oknum ya. Kalau saya, mohon maaf nih Bu ya. Kalau saya sih ngelihatnya ini udah ciri-ciri oknum, tetapi ini masih dugaan. Oke, setelah dia ngomong begitu, apakah Ibu menemui si bapak atau saudara I ini? Saya menemui bersama konsultan kami Langsung di hari itu juga atau kapan? tanggal 10 Mei. Oh, masih masih jauh. Ini kan masih bulan April ya. Ya, Nah, oke. Setelah pertemuan hari itu bagaimana kejadiannya? ya, setelah kita ngobrol-ngobrol terkait sama diskusi terkait dengan nota-nota, ya ada ucapan seperti itu. Kemudian kan sudah selesai. Terus tanggal 14 April itu pemeriksa memberikan buku besar selanjutnya. Kan yang 10 April yang dikirimkan via WA itu Januari sampai Agustus. Kemudian yang sisanya September sampai Desember disampaikan pada tanggal 17 April. Via WA juga? Bukan, via email. Oke, tunggu. Tadi 14 April tadi ya. Ya, ya, Ibu ketemu dengan dia bicara-bicara itu ada berita acara tidak? tidak ada. Jadi apa yang dibicarakan di situ tidak tertuang dalam sebuah tulisan berita acara? Wah, cilaka. Cilaka. Kalau gitu, pertemuan itu bisa dianggap tidak ada dong? Ya, bisa jadi. Oke. Dan dia juga tidak menawarkan untuk bikin berita acara ya? Tidak pernah. Oke, jadi Ibu lain kali kalau ketemu orang pajak, mau dimanapun, mau siapapun, harus ada berita acara pertemuan, Bu ya. Karena itu adalah bukti yang nanti akan kita bawa ke pengadilan. Kita sudah bertemu, ngomongnya ini A, B, C, D. Iya, Kalau kita nggak ada berita acara, dia tinggal bilang, mohon maaf, saya nggak ada pertemuan waktu itu, tanggal itu. Selesai kita. Oke. iya, iya. Oke. Setelah itu masih di bulan April, kemudian tadi ada yang bulan-bulan apa tuh sampai Desember itu. Ya, kan 17 April mereka ngirimkan lewat email. Habis itu saya menawarkan, Bu, atas temuannya ini, apakah kami boleh untuk mengkonfirmasi lagi kayak yang tanggal 14 April itu loh kawan. Jadi kan saya kami menawarkan boleh atau tidak. Terus pemeriksanya langsung bilang nanti langsung di SPHP-kan aja Mbak gitu. Habis itu tanggal 10 Mei kita dapat SPHP. Mereka menyerahkan langsung ke kantor kami. Bulan Mei, tanggal 10 Mei ada SPHP. Ya, SPHP bulan Mei, padahal tadi pemeriksaan kan bulan Agustus ya. ya Agustus, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Maret, April, Mei. 9 bulan kemudian. 8 bulan 10 hari. 8 bulan 10 hari baru dikirim SPHP. Dikirimkan ke kantor, kemudian apa yang terjadi? Karena ini waktu itu masih ada ini kan, karena kami tahu ini sudah melewati. Jadi ada diskusi antara kami dengan konsultan kami. Gimana ini enaknya karena kan sudah melewati. Apakah kami terima atau bagaimana? Di situ ada perdebatan. Pada waktu itu pemeriksa bilang, Mbak ini nanti kalau misalkan nggak sampean kasih, itu nanti bisa saya masukkan berita acara gitu. Berita acara penolakan SPHP. Jadi waktu itu Ibu sudah sadar bahwa ini melewati waktu 6 bulan. Ya, pada waktu itu saya enggan untuk menerima karena kan masih ada perdebatan apakah boleh kami terima atau tidak gitu. Kemudian pada waktu itu kan ini tanggal 10 Mei itu kami tuh mau menemui
saudara I tadi ya? Ya, kami mau menemui, terus pas waktu itu masih ada perdebatan. Saya kan ini telepon sama konsultan, ini bagaimana, mau saya terima atau bagaimana? Oh iya, diterima aja. Akhirnya SPHP kami terima. Oke. Eh, Ibu kapan menyadari bahwa 6 bulan masa pemeriksaan sudah lewat? Di mana ini sudah lewat? Itu kapan Ibu tahu dan siapa yang kasih tahu Ibu? Sebelum SPHP, berarti sebelum tanggal 10 Mei itu. Siapa yang kasih tahu Ibu bahwa ini sudah lewat masa pemeriksaannya? Ya, ini dari konsultan kami sama yang ya kami diskusi internal, Pak. Jadi dia konsultan yang baru ini, konsultan baru kan? Ya, Konsultan baru ini kasih tahu Ibu bahwa ini sudah melewati 6 bulan. ya, Dan dia mengedukasi Ibu bahwa ini mestinya nggak lewat 6 bulan gitu kan? ya. Oke. Nah, kemudian SPHP disampaikan, Ibu terima. Pada saat SPHP, ada surat panggilan untuk pembahasan akhir nggak? Tidak, hanya SPHP aja, surat SPHP aja. Oke. Terus si pemeriksa nggak kasih tahu Ibu bahwa Ibu punya waktu berapa lama untuk menghadiri pertemuan pembahasan akhir, Ibu mesti balas suratnya, tanggapan dan sebagainya? Karena waktu itu situasi memanas, jadi mereka hanya kami terima tanda tangan, stempel udah pergi. Memanas tuh maksudnya bagaimana? Ya, karena kan pada waktu itu kami ini antara kita menerima atau menolak. Jadi pas waktu itu masih perdebatan Pak Awan. Jadi pas waktu mereka mau ngasih, Bu saya tanyakan dulu konsultannya ya. Kita bilang gitu. Karena kan saya juga nggak berani untuk terima. Ada mengintimidasi Ibu nggak? Contohnya, Ibu bakal kena pidana nih, bakal kena bukper dan sebagainya gitu. Ada nggak kata-kata seperti itu? Kayaknya saya tidak. Jadi pas waktu itu, alah, cuman terima aja kok. Cuman terima aja kok ribet gitu. Begitu ya. Ya, oke. Waktu disampaikan SPHP, dia kasih penjelasan nggak? SPHP itu begini loh yang terjadi. Ini loh kami punya adjustment kepada PT Ibu. Tidak ada. Jadi kasih doang. Ya, Suruh baca sendiri. iya. Oke, oke lah. Ibu terima, sudah telepon konsultan, Ibu terima. Terus tadi Ibu bilang Ibu mau ketemu dengan si saudara I yang tadi diinformasikan. Ya, ya. Itu inisiatif sendiri atau diucapkan kembali oleh si oknum ini? Inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri. Oke, jadi sore hari itu Ibu telepon atau gimana? Siangnya kan mereka itu kesini sekitar jam 10 kalau nggak salah. Bukan jam 10 habis istirahat berarti jam 1. Sekitar jam 1. Oke, jadi Ibu ketemu jam 1 Ibu datangin si konsultan atau kita nggak tahu konsultan apa bukan ya? Eh, kan nggak tahu ya konsultan apa bukan ya dia? Konsultan. Konsultan ya? Anggota IKP atau bukan? Nggak tahu kalau itu. Nggak tahu ya. Oke. Kemudian yang diduga konsultan ini yang diinformasikan oleh si pemeriksa itu ketemu Ibu. Ibu ketemu ke kantornya atau ke rumah atau restoran atau kemana? Ke kantornya. Ke kantornya ya. Iya, iya. Ibu ketemu, waktu ketemu itu bagaimana? Apakah dia sudah tahu Ibu bakal datang atau bagaimana? Saya datang itu di sana sudah ada konsultan kami. Hmm, jadi konsultan Ibu kenal sama beliau ini. Ya, Kenal, kemudian dia sudah nungguin Ibu datang, terus bagaimana? ya waktu itu ngobrol-ngobrol, misalkan dibantu, terus habis itu seperti biasa, ya nanti kalau misalkan memang setuju apa yang kami tawarkan kan ada kontrak kerjanya itu kawan. Jadi misalkan nanti setuju approve nanti nilainya nilai perjanjiannya sekian sekian gitu nanti kami buatkan gitu. Siapa yang ngomong gitu? Di si konsultannya, si konsultan I. Oh, jadi dia menawarkan jasa gitu kan, mau dibantu, dikerjain gitu kan? Ya, Pertanyaan saya adalah, kenapa dia begitu yakin mau bantuin Ibu, sedangkan konsultan Ibu aja nggak berkutik? konsultan ya itu terkenal. Oh, konsultan ini adalah konsultan terkenal di kota Ibu. Ya, Usianya sudah berapa, Bu? Kira-kira berapa usianya? sekitar 40-an ya. Oh, masih muda ya. Jadi sampai di kantornya si terduga konsultan ini, Ibu apakah sudah paham yang dimaksudkan si oknum Kanwil itu bahwa kalau dengan saudara I itu enak tidak akan bertele-tele. Sudah paham belum maksudnya bagaimana? Kalau maksudnya ya mungkin
menurut kami seperti itu sih. Jadi nggak perlu kayak kami meneliti data nota gitu, kayaknya nggak perlu. Oke, nggak perlu ditiru Tota tak? Iya, sepertinya. Apakah si saudara I ini memberikan clue seperti itu kepada ibu? Atau itu hanya persepsi ibu saja? Kalau pas waktu itu kan karena sudah ada SPHP Pak Awan, jadi saudara ini mau membantu ya ini sebatas untuk tanggapan SPHP sama proses pembahasan. Jadi dia sudah baca SPHP-nya kan? Sudah. Terus apakah dia memberikan semacam clue atau semacam kata-kata yang menyenangkan? Oh, saya bisa bantu deh, ini bakal beres begini-begini. Dia kasih nggak solusi seperti itu? Ya, pasti ada sih waktu itu, cuman nggak ngomong nominalnya berapa gitu nggak. Cuman nanti ini, oh kalau ini saya bisa bantu gitu. Jadi dia punya keyakinan dia bisa membantuin gitu ya? Ya, terus tanya, ini pemeriksanya siapa? Saya jawab ABCD gitu. Terus dia kenal. Oh ini saya kenal. Waktu itu kemudian yang konsultannya I itu menunjukkan ke konsultan kami itu kayak percakapan di Telegram gitu. Cuman saya nggak tahu. Si saudara I ini menunjukkan sebuah tadi apa chatting atau pembicaraan di Telegram Ya betul. dari HP dia. Ya, Pembicaraan dengan siapa itu? pembicaraan dengan salah satu pemeriksa sepertinya. Eh, Salah satu pemeriksa. Oh, ini ibu nggak lihat ya? Lihat saya, Yang diperlihatkan adalah si konsultan kami. konsultan ibu. Ya, ditunjukkan. Oh ini loh saya sudah ini WA-an sama pemeriksa gitu. Dia WA sama pemeriksa. Itu apakah si pemeriksa yang ibu-ibu tadi itu atau yang lain? Pemeriksanya kami. Yang si ibu-ibu itu yang ngomong nggak bertele-tele itu. Bukan. Pada pembicaraan itu dia menunjukkan itu dalam rangka apa? Mungkin maksudnya meyakinkan ibu kah atau membuat ibu lebih tenang kah atau bagaimana? Meyakinkan kalau si konsultan I itu kenal dengan pemeriksanya kami. Oke, tapi chatting itu bukan berarti ngebahas kasus ibu kan? Kurang tahu saya, karena saya tidak melihat isi percakapan itu. Oh, sedangkan konsultan ibu nggak kasih tahu ibu tuh setelah sore hari itu dia nggak kasih tahu yang dia baca itu apa gitu. Lupa saya. Oh, oke. Jadi si konsultan I ini meyakinkan ibu bahwa dia memang kenal dengan si pemeriksa, dia sudah berkomunikasi, kemudian mungkin ibu merasa, wah, kayaknya boleh juga nih ya, gitu ya. Ya, ya. Nah, terus bagaimana? Apakah ibu langsung deal atau ibu, oke deh, dibantu deh Pak, atau bagaimana? Ya, saya koordinasi dulu dengan pimpinan kami. Jadi kan, oh ya Pak, nanti untuk ini, untuk hal lainnya, penawarannya silakan dikirimkan ke konsultan kami. Karena kan konsultan kami yang punya nomornya Bapak I itu tadi. Kemudian besoknya, tanggal 11 Mei, pimpinan kami beserta dengan konsultan kami itu mendatangi lagi Bapak I. Tidak hadir saya untuk pembahasan itu, kami nggak tahu. Di dalamnya Ibu Putri ini terakhir bertemu, terakhir ngurusin ini pada tanggal 10 Mei tadi itu. ya, Besoknya adalah pimpinan ibu yang datang, ya, ke Bapak I itu tadi. kantor konsultan si Bapak I itu. Ya, ya. Setelah ibu menceritakan apa kepada bos? Kenapa dia mau sampai datang ke sono? Ya, karena ini kan pimpinan kan sudah tahu kalau misalkan salah satu dari pemeriksa ini mengarahkan kami untuk ke konsultan tertentu. Kemudian karena tidak ada titik terang tanggal 10 Mei itu, coba sih saya hadapi sendiri bapaknya, barangkali bisa kita saling bekerja sama gitu loh Pak, untuk membahas terkait sama SPHP yang kita terima. Oke, saya masih penasaran nih Bu. Tadi gimana kata-katanya dari si saudara konsultan I ini yang meyakinkan ibu bahwa dia kenal dengan si pemeriksa selain dia memberi chatting. Dia memberikan kata-kata apa nggak? Oh, saya pernah dulu ngurusin kasus PT apa atau klien apa dengan si pemeriksa ini nih, beres nih. Pernah nggak? Ada ngomong gitu nggak? Lupa saya waktu itu. Kakak hanya ngasih ini sih, ini loh buktinya nggak percakapan gitu. Cuman dengan keyakinan dirinya dia, ibu jadi merasa percaya begitu? Iya, oh iya berarti kenal gitu. Oke, tetapi dia belum sebut angka nih ya. Saya bisa bantu, tapi angka sekian gitu nggak sebut begitu. Enggak, Oke, mungkin itu dengan si bos besok mungkin. iya, Oke, jadi sampai itu ibu udah nggak tahu lagi tuh kasusnya bagaimana. Tapi yang bertemu langsung si bosnya besoknya. iya, iya betul. Luar biasa ya, menarik sekali kasus ini.
Oke, nanti saya boleh izin nggak Bu? Saya minta dibikin sesi lagi dengan pimpinan Ibu yang mungkin besok ketemu ya. Ketemu dengan si beliaunya itu ya. Ya nanti kami sampaikan Pak. Oke, terus secara singkat, secara ringkas, bagaimana misalnya apakah akhirnya terjadi SKPKB kah? Apakah akhirnya terjadi ke pengadilan kah? Atau ada mediasi kah? Atau bagaimana? Kalau untuk selanjutnya ya ada SKPKB pasti. Kemudian selanjutnya dari kita kan udah dapat SKP dan STP. Itu kita mengajukan gugatan sekaligus mengajukan keberatan. Oh, sekarang lagi masuk nih ke pengadilan pajak. Ya betul. Oke, oke, oke. Oke, eh menarik sekali ya, menarik sekali. Belum mulai sidang, Bu ya? Insya Allah tanggal 11 Januari 2024. Oh, sudah dapat jadwal sidang? Ya, sidang pertama di gugatan. Oke, boleh nggak Bu, saya minta izin, atau nanti tolong disampaikan ke pimpinan, saya minta izin untuk kita publis saja, tolong nanti disampaikan ya, terbuka apa adanya, transparansi kepada publik, sebenarnya apa yang terjadi sih dengan kasusnya si Kanwil ini gitu Bu ya. Ya, Tolong disampaikan Bu ya. ya. Eh, Oke, Bu Putri, dari Bu Putri setelah mengalami ini, mungkin ada shock, mungkin ada apa, Ibu merasa bagaimana saat ini kondisi perpajakan di lokasi Ibu nih Bu? Saya ini ya mengacunya bukan perpajakan di lokasi sih, perpajakan yang ada di kantor kami saja. Jadi kalau terkait dengan perpajakan di kantor kami, menurut kami eh, kurang fair Pak Wan. Jadi saya yang menjadi momok di saya, kendala di saya itu adalah kan SPHP. SPHP itu kan muncul temuan-temuan atas koreksi lah. Dari koreksi-koreksi itu, pemeriksa itu tidak mau memberikan rincian. Jadi pas waktu kita antara SPHP ke sanggahan, mereka nggak ngasih rincian Pak Wan. Padahal kita di sebelum-sebelumnya pemeriksaan itu kita pasti dikasih, Bu, ini ya rinciannya atas SPHP. Untuk yang pemeriksaan 2019 ini kita nggak dikasih. Tunggu. Ada angka yang dikoreksi, tetapi nggak dikasih detail yang dikoreksi itu apa-apa saja, baris keberapa, gitu nggak disebut. Tidak. Loh, tadi bukannya ada daftar Excel yang valid nggak valid itu? Ya, jadi kan kan kita nerima SPHP itu 10 Mei. Tanggal 12 Mei itu kita mengajukan permohonan permintaan rincian atas SPHP agar kami bisa memberikan sanggahan SPHP. Nah, dari permintaan kami itu pemeriksa itu menyampaikan bahwa atas rincian itu sudah pernah disampaikan pada proses pemeriksaan. Saya sebelum mengajukan permintaan itu, saya juga sudah menelusur dari buku besar temuan yang mereka kirimkan. Saya filter, itu nggak muncul angka yang sebesar yang ditulis pemeriksa di SPHP. Jadi sampai hari ini, Ibu belum tahu angka yang dikoreksi itu Detailnya apa? Sampai gugatan ini kami juga tidak tahu atas koreksi nota yang saya tahu yang nggak ada rinciannya sampai hari ini itu nota pembelian. Oke. Jadi Ibu ingatnya nanti ketika pengadilan, Ibu harus minta yang namanya kertas kerja pemeriksaan. Oke, wajib diminta itu, Bu. Itu sudah Pak Wan. Oh, sudah diminta. Terus ya, kita sudah minta, kita sudah memang ngasih permohonan informasi atas KKP beserta berita acara dan risalah pembahasan, mereka udah ngasih sampai berbendel-bendel. Tapi saya cari atas koreksi itu tidak nemu. Oh, mereka memberikan. Mereka memberikan kan koreksinya tidak hanya nota pembelian, ada yang koreksi atas penjualan, biaya-biaya, koreksi fiskal kayak gitu. Nah, salah satu dari nota pembeliannya itu mereka nggak mau ngasih. Jadi cuman pada waktu itu kan tanggal 5 Juni sebelum mereka ngasih KKP full, mereka pernah ngasih KKP sejumlah 15 halaman. Di mana dalam 15 halaman tersebut kami tidak menemukan juga angka-angka rincian yang menjadi koreksi, terutama di nota pembelian. Jadi di SPHP ngomongnya A, data yang dikasih ngomongnya bukan A gitu kan? Ngomongnya A tapi tidak ada rincian. Yang ngomongnya A tapi nggak ada rincian. Ya, Dia kasih rincian ada, tapi rincian itu setelah difilter totalnya tidak sama dengan yang dikoreksi. iya betul. Pada waktu itu apa ya? Pas tanggal 5 Juni itu pemeriksanya itu bilang kalau sampean buktikan
akan dikoreksi seperti itu. Tunggu. Tadi pemeriksa bilang kalau kamu ngapain, angka tidak akan ketemu, gimana? Jadi pas tanggal 5 Juni itu kan mereka memberikan 15 halaman KKP, sebagian KKP yang aslinya itu tidak hanya 15, ternyata pas waktu tanggal 3 November itu kan kita dapat KKP full berbendel-bendel. Itu ternyata bisa sampai 74 halaman. Tapi tanggal 5 Juni itu mereka hanya memberikan 15 halaman. Nah, pas waktu 5 Juni, pas waktu memberikan temuan itu, memberikan rinciannya itu, mereka menyampaikan, loh, kan saya tanya, Pak, mohon maaf, ini atas rinciannya pembelian, yang mana? Saya bilang gitu. Oh iya Pak, yang itu, rinciannya pembelian itu, jadi gini, nilai dari pemeriksa kan sekian. Nanti dari versi BP berapa gitu, nanti selisihnya yang akan dikoreksi. Jadi contohnya, simpelnya gini, misalkan dari pemeriksa 100, ternyata Mbak menemukan tidak 100, misalkan 80. Ya udah, itu yang disampaikan, itu yang dibuktikan. Nanti yang 20 yang akan dikoreksi gitu. Orang yang ngomong itu, apakah orang yang sama dengan yang tadi bilang bertele-tele itu? Beda. Beda lagi? Ya, pemeriksa yang bilang bertele-tele tadi itu sudah nggak menemui kami, jadi ada pemeriksa lagi yang menemui kami. Oh, menghilang dia, yang bertele-tele tadi itu? Iya. Aduh. Oke, ini kasusnya sangat unik, agak jauh dari Jakarta ya. Oke deh Bu, jadi saya pikir sih mungkin itu dulu dari Ibu. Kejanggalan-kejanggalan ini akan kita bongkar lagi nanti ya. Mudah-mudahan saya punya waktu kesempatan untuk ketemu dengan pimpinan Ibu supaya kita bisa diskusi lebih panjang lagi sebenarnya apa yang terjadi, dan mohon sampaikan minta izin juga kalau memang boleh saya akan melakukan peliputan elektronik untuk proses persidangan di pengadilan ya, supaya kita tahu bersama-sama apa yang terjadi sebenarnya. Dan saya masih penasaran dengan siapa sih konsultan I itu, apakah dia anggota IKPI atau bukan. Oke, itu ya Bu Putri, bukan nama sebenarnya, dan PTX ya. Terima kasih banyak sudah mau hadir di podcast ini. Saya tahu Ibu mungkin kondisinya sekarang tidak sedang baik-baik saja ya, karena menghadapi ini pasti uang miliaran Bu ya, bukan ratusan juta ya. Ya, miliaran. Jadi sekarang memang zaman miliaran, tentu saja tidak mudah bagi wajib pajak ya di zaman sekarang ini bisa menghadapi kasus seperti ini, dan tidak semua juga wajib pajak punya kemampuan, punya uang, punya tenaga untuk mempermasalahkan sampai ke pengadilan ya. Saya turut prihatin juga, turut bersimpati atas kasus ini. Tetapi kita dari Pajak Smart ingin untuk berpartisipasi, ingin juga untuk membantu ya. Kalau memang bisa kita bantu, kita akan bantu semampu kita gitu Bu ya. Saya rasa itu aja Bu ya. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Makasih Bu Putri. Terima kasih. Masih selamat siang.